Cuma nanya, tumpang pitu gimana? Guru honorer di BAP pakai aturan PNS. Guys, hati-hati kalau mau speak up di lapak pejabat. Di Banyuwangi, seorang guru honorer dipanggil dan di BAP cuma gara-gara nulis komentar 5 kata di Instagram yang bikin mind blowing. Dia diperiksa pakai aturan PNS, padahal statusnya cuma honorer. Jadi, Bulia Winarso, guru honorer di SDN 2 Penganjuran, iseng komen di postingan penghargaan Bupati Banyuwangi, Bu Ipu. Komennya simple. Tumpang pitu gimana Bu Ipu? Niatnya sih murni concern soal isu lingkungan tambang emas tumpang pitu. Apalagi habis lihat bencana ngeri yang ada di Sumatera. Tanggal 9 Desember kemarin malah langsung dipanggil sama Dinas Pendidikan. Nah, ini nih bagian yang paling anehnya. Bulia diperiksa pakai pasal disiplin PNS PP 94 tahun 2021. Padahal Bulia ini bukan ASN loh. Aktivis senior Banyuwangi Pak Halili langsung ngegas. Bilang kalau pemeriksaan ini nggak sah secara hukum. Masa aturan buat pegawai negeri dipaksa dipakai buat warga biasa? Ini kan offset banget. Bukannya dijawab soal keresahan lingkungan, warga malah dihadiahi BAP. Padahal Bulia nggak ngetek akun bupati dan sama sekali nggak nyebut nama lengkap beliau. Pertanyaannya, ini murni penegakan disiplin atau upaya pembungkaman kritik warga yang peduli lingkungan? Gimana menurut lo guys? Wajar nggak sih guru honorer dilarang kritis sama kebijakan daerahnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Hanya dengan satu komentar di unggahan Bupati Banyuwangi soal tambang emas tumpang pitu, Lia Winarso harus menghadapi pemeriksaan Dinas Pendidikan. Ia diperiksa menggunakan aturan disiplin PNS meski berstatus guru honorer. Gimana menurut netizen? Berlebihan kan? Kasus ini menyorot bagaimana komentar guru honorer di postingan Bupati soal tambang tumpang pitu berujung pemeriksaan disiplin PNS. Banyak pihak menilai langkah tersebut berlebihan dan berpotensi membungkam kritik warga. Ungkapan warga Pesanggaran. Usai menggelar rapat dengar pendapat dengan DPRD Banyuwangi dan PT BSI. Sebenarnya kami kurang puas Mas, karena yang datang itu dari pihak BSI hanya akan menyampaikan seperti itu, nggak ada ketegasan. Jadi bahasa dia gimana ya, kalau menurut saya itu nggak jelas masih ngambang, dan kami harus menunggu jawaban-jawaban dari BSI atas pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan. Apa tuntutan dari warga masyarakat yang ditanyakan kepada pihak BSI dalam hearing ini apa? Pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Mas Raden, apa yang diberikan oleh pihak BSI kepadanya anak cucu kita nanti? Dan yang kedua dari saya sendiri, sampai kapan tambang itu mau tinggal? Apa mau dihancurkan? Karena sekarang itu udah nggak jelas tatanan dan aturannya, hanya langsung pemerintah daerahnya karena nggak tahu, kan lucu. Terus apa yang bisa kita lakukan? Daerah mau dapat apa? Yang soal sudet sama rumah sakit tadi gimana? Kalau masalah sudet, itu pun kami nggak tahu, karena sudet itu tiba-tiba pihak dari ICI itu langsung matok, semua dipatok. Tapi setelah kami telusuri, ternyata itu ada kerjasama antara kepala desa dan atau data. Sudah kami tutup juga kepala desa Pesanggaran waktu itu, karena tidak ada kejelasan. Bahkan di Pemda pun setelah kita kasih tahu, dia nggak tahu menahu soal sudet. Terus ini main bagaimana? Pemerintah kita itu aturannya bagaimana? Kita semuanya harus tahu. Sedangkan Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatakan bahwa di pasal 333 ini air setelah isinya itu benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Terus siapa pakai undang-undang berapa ngawur seperti itu? Maunya bagaimana gitu? Juga warga masyarakat Dusun Ringin Agung juga yang posisinya ada di bawah Gunung Tumpang Pitu. Jaraknya juga sangat dekat sekali. Tidak ada 1 kilo. Tidak ada 1 kilo itu. Makanya kami mengatasnamakan rakyat adalah, oleh karena itu kami juga minta harus diperhatikan dengan jelas. Ini tidak ada kejelasan semuanya, tidak ada kejelasan. Baik dari pihak perusahaan atau masyarakat yang intinya kemarin yang menjadi pegangan di atas waktu pelaksanaan drilling atau pengeboran itu berbunyi, ada video, ada dokumentasinya, bahwa kami sebagai perwakilan perusahaan itu yang menyatakan dari perusahaan kami siap memindah mesin dan angkat kaki, namun sebelum alat dipindah mohon kami jangan dirusak. Masyarakat semua yang ada di demo di sana yes. Terus yang selanjutnya juga menyatakan bahwa sebelum ada mediasi atau ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, baik dari manajemen perusahaan ataupun dari masyarakat,
kami tidak melakukan aktivitas kembali. Ternyata kemarin juga sudah melakukan aktivitas kembali tanpa ada sepengetahuan dan ada penyampaian kepada masyarakat semuanya atau perwakilan. Oke, karena satu-satunya gunung, satu-satunya tambang rakyat dan petani babatan di situ adalah titik kunci mata pencaharian di warga sini. Makanya kami berharap di situ titik tumpu mata pencarian sumber daripada kehidupan warga masyarakat Dusun Lingagung. Kami bermohon dan kami secara jujur minta pendapatnya kalau itu petak 56 ditambang. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oleh karena itu, makanya kami berharap dari pihak perusahaan juga harus tahu tentang tugas-tugasnya pelayanan di masyarakat. Ini tentang infrastruktur, tentang jalan juga belum, tentang kompensasi, tentang lansia, air, BPJS nanti belum dampak ke depan. Yang selanjutnya terakhir, kita kalau melihat seluruh Indonesia dampak-dampak itu sudah ada. Kita semua tahu sudah ada banyak HP Android, ada di Sumatera, ada di Bogor, juga ada di Jember dan lain sebagainya. Itu contoh-contoh daripada bencana alam. Itu karena alam sudah murka. Yang kita takutkan kalau Gunung Kidul petak 56 nanti dipangkas atau ditambang, air laut, angin, tsunami, bencana, siapa yang tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Yang dikaji nih. Makanya yang kena dampak orang sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dari pihak perusahaan harus merespon tentang ini. Harus merespon tentang apa yang menjadi harapan masyarakat. Karena kalau tidak direspon ya memang ada tindak lanjut nanti. Tindak lanjut terus. Ya. Maka dari itu kita sebagai warga masyarakat juga mempunyai hak, juga mempunyai wewenang, juga hak bersuara untuk menuntut sebuah keadilan. Oke, terima kasih. Itu bisa yang saya sampaikan. Ini sedikit terakhir. Hari ini harus jelas. Hari ini harus jelas. Dari pihak perusahaan dan masyarakat harus jelas, harus clear ya. Perusahaan harus sini. Harus ke sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora kene kene kok diblokir dalan ning bengi. Ayo Mas, munggah gunung Tumpang Pitu loh. Oh terus ate neng ndi? Halo guys, ini penampakan yang lagi viral di Banyuwangi ya. Tepatnya di daerah Banyuwangi Selatan. Coba kita lihat ya. Dari sini kita zoom ke daerah ujung selatan Pulau Jawa ya. Nah, di situ ada tampak. Nah, itu daratan atau juga tampak yang sudah kosong-kosong itu ya. Atau gundurut. Ini adalah penampak dari Tumpang Pitu Coal Mine atau tambang di Bukit Tumpang Pitu atau Gunung Tumpang Pitu ya. Dilihat dari kejauhan dari atas ya. Nah ini tampak sudah ada bekas galian-galian. Dan ini ada longsoran ini, longsor ya. Ini kalau dari sisi pantai Pulau Merah itu kelihatan ya. Longsoran itu adalah bekas dari aktivitas penambangan emas ya. Nah ini adalah lokasi-lokasi di mana aktivitas melakukan penggalian atau juga penambangan begitu ya. Itu dia yang lagi viral di Banyuwangi. Tambang Tumpang Pitu adalah merupakan salah satu tambang emas terbesar di Indonesia yang terletak di Desa Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur. Tambang ini dikelola oleh PT Bumi Suksesindo, anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold. Tambang emas Tumpang Pitu pertama kali ditemukan pada tahun 1997 oleh PT Aneka Tambang atau Antam dan kemudian diambil alih oleh PT Merdeka Copper Gold pada tahun 2012. Setelah melakukan eksplorasi dan penambangan, tambang ini resmi memulai produksi pada tahun 2016. Tambang emas Tumpang Pitu terletak di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Kita lihat tambang emas Tumpang Pitu dari Pantai Pancer. Nah, ini tambang yang lagi viral. Sudah menggunduli Gunung Tumpang Pitu.
Ini nih guys, yang lagi viral saat ini di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, di Pantai Pulau Merah. Tambang emas terbesar ketiga di Indonesia, tepatnya di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi. Gila sih ini, Masya Allah, Subhanallah. Gunung dikeruk kayak gini dijadiin tambang. Ini dulu indah banget, hijau, tapi sekarang jadi kayak gini. Wah, ini orang-orang bener-bener jadi kayak bener-bener bisa sebegitu besarnya. Wah, kalau dari jalan tuh nggak kelihatan segede ini ya guys, tapi ternyata setelah dilihat di sini, wah, sebesar ini. Ini dari pantai aja kelihatan loh, dia itu pertambangannya itu kelihatan, aktivitasnya mau apa, truk-truk itu kelihatan banget. Wah, parah sih ini, gila banget. Kisah tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi adalah kisah panjang yang dimulai sejak era tahun 90-an, dimulai dari zaman Bupati Purnomo Sidik. Saat itu, Ditjen Pertambangan Umum keluarkan izin eksplorasi. Tercatat ada 4 perusahaan, termasuk asing. Pada tahun 2002, Bupati Samsul Hadi keluarkan izin eksploitasi PT Hakman Platina Metalindo. Sejarah dilanjutkan tahun ke-2006, Bupati Ratna Ani Lestari mengeluarkan izin eksplorasi ke PT Indo Multiniaga atau IMN yang berafiliasi dengan Australia. Dan pada tahun 2008, Bu Ratna lanjut keluarkan izin eksploitasi untuk IMN. Disokong Kementerian Kehutanan tahun 2007, keluarkan persetujuan eksplorasi di dalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Pada 2012, IMN mengajukan pengalihan izin tambang dari IMN ke BSI yang merupakan perusahaan dari Indonesia. Di tangan Bupati Abdullah Azwar Anaslah, strategi cerdas lahir. Melalui negosiasi, Bupati Anas berhasil mendapatkan golden share dari BSI. Artinya, Banyuwangi dapat saham dari pengelolaan tambang Tumpang Pitu. Ini adalah sebuah terobosan. Jika selama ini daerah hanya menerima bagi hasil sedikit dari pusat, Banyuwangi berjuang dan berhasil dapatkan hasil yang jauh lebih besar, berupa saham dalam pengelolaan tambang yang ada di wilayahnya. Banyuwangi bukan hanya dikenal karena pesona alamnya, tetapi juga karena kisah 7 bukit Tumpang Pitu yang kini tinggal sejarah. Gunung yang dulu menjulang gagah, kini rata dengan tanah. Lingkungan rusak, laut tercemar, nelayan kehilangan pekerjaan, dan desa-desa sekitar menyisakan pertanyaan, apakah investasi memang lebih perkasa daripada keadilan sosial? Tambang emas ini dikelola PT Merdeka Copper Gold. Di baliknya, terdapat nama besar pemilik modal, PT Saratoga Investamas Daya, yang didirikan oleh Edwin Suryajaya dan Sandi Aga Uno, serta tokoh lain seperti Garibaldi Thohir, kakak Menteri BUMN Erick Thohir, juga tercatat. Ada pula Zulkifli Hasan, Azwar Anas, Sakti Trigono, hingga Yeni Wahid. Dugaan kuat mencuat, ketika rakyat kehilangan tanah dan laut, justru para pemilik modal diduga memperoleh keuntungan berlipat. Ironisnya, emas dari perut bumi tak hanya merobek bukit, tapi juga memecah persaudaraan. Warga terbelah antara pro dan kontra, hingga terjadi bentrokan bersenjata tajam. Seakan-akan ada pihak yang justru diuntungkan ketika rakyat dibenturkan. Pertanyaannya kini lebih dalam. Apakah kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta potensi aliran dana dari tambang Tumpang Pitu dapat mengarah pada korupsi, pencucian uang, atau penyalahgunaan wewenang? Dugaan ini tak bisa diabaikan, mengingat besarnya pertaruhan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan modal. Untuk itu, kami di NCW mendesak KPK, Kapolri, dan Kejaksaan Agung untuk memberikan perhatian serius, tidak hanya kepada rakyat kecil yang berjuang mempertahankan tanahnya, tetapi juga kepada pemilik modal dan pejabat yang diduga menikmati keuntungan dari proyek penuh kontroversi ini. Hari ini, tambang masih beroperasi, rakyat masih menunggu keadilan, dan negeri ini masih bertanya-tanya, apakah hukum benar-benar lebih kuat daripada emas? Atau justru emas telah lama membeli hukum itu sendiri? 3 dekade tambang emas, Tumpang Pitu. Kisah tambang emas, Tumpang Pitu adalah cerita panjang yang dimulai sejak era 1990. Perjalanan ini bermula pada masa Bupati Purnomo Sidik. Saat itu, Direktorat Jenderal Pertambangan Umum mengeluarkan izin eksplorasi. Setidaknya 4 perusahaan tercatat pernah masuk, termasuk perusahaan asing, mulai dari PT Golden Eagle, Indonesia, Karya Tusan Holding, Golden Valley Mines,
hingga Plaza Dome. Pada tahun 2002, di era Bupati Samsul Hadi, izin eksploitasi diterbitkan untuk PT Hakman Platina Metalindo. Sejak saat itulah, pintu penambangan mulai terbuka. Sejarah kemudian berlanjut pada tahun ke-2006. Bupati Ratna Ani Lestari mengeluarkan izin eksplorasi kepada PT Indo Multiniaga atau IMN, perusahaan yang berafiliasi dengan Australia. 2 tahun kemudian, izin eksploitasi juga diberikan kepada IMN. Proses ini diperkuat dengan persetujuan dari Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 yang mengizinkan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan produksi hingga hutan lindung. Pada tahun 2012, PT Indo Multiniaga mengajukan pengalihan izin tambang kepada PT Bumi Suksesindo yang merupakan perusahaan nasional di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Melalui proses negosiasi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil memperoleh golden share dari PT Bumi Suksesindo. Tahukah kamu, izin tambang emas Tumpang Pitu itu ternyata sudah ada sejak tahun 1991. Awalnya, pemerintah pusat menerbitkan izin kuasa pertambangan eksplorasi ke beberapa perusahaan. Di tingkat daerah, saat itu Bupati Samsul Hadi juga mengeluarkan izin eksplorasi untuk PT Hakman Platina Metalindo. Masuk era Bupati Ratna Ani Lestari, ceritanya berlanjut. Tahun 2008, beliau menerbitkan izin eksploitasi untuk IMN. Gak cuma di Tumpang Pitu, izin eksplorasi juga diberikan di wilayah Barurejo, Siliragung, dan Kandangan Pesanggaran. Tahun 2011, IMN kemudian mengajukan pemindahan izin ke BSI, Bupati Abdullah Azwar Anas, yang menerbitkan izin operasi produksi untuk BSI. Sejak 2014, kewenangan soal tambang berubah total. Semua urusan perizinan dan pengawasan ditarik ke pemerintah pusat dan provinsi, sehingga pemerintah daerah tidak lagi punya wewenang dalam urusan tambang.